Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krimna Yusuf, NIM 19 2080 008. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, konsep sistem. Yang kedua, konsep data. Yang ketiga, konsep informasi. Yang keempat, konsep sistem informasi akuntansi. Poin pertama adalah konsep sistem. Pengertian sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Poin yang kedua, karakteristik sistem. Pertama, komponen-komponen. Yang kedua, batas sistem. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Yang keempat, penghubung. Yang kelima, masukan. Yang keenam, keluaran. Yang ketujuh, pengolahan. Dan kedelapan, sasaran dan tujuan. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem abstrak. Sistem ini memiliki gagasan pokok dan tidak nampak secara fisik. Yang kedua, sistem fisik. Sistem ini ada dan nampak secara fisik. Yang ketiga, sistem alamiah. Sistem ini ada karena proses dari alam. Yang keempat, sistem buatan manusia. Sistem ini memiliki memperoleh hasil karya manusia, di mana manusia saling berinteraksi dengan mesin. Yang keempat, sistem deterministik. Yang keenam, sistem probabilistik. Yang ketujuh, sistem terbuka. Yang kedelapan, sistem tertutup. Poin ketiga adalah konsep informasi. Pengertian informasi. Sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Adapun fungsi informasi. Yang pertama, sumber berita. Informasi dapat disampaikan melalui media, televisi, website, blog, dan lain-lain. Yang kedua, sumber pengetahuan baru. Informasi merupakan sumber pengetahuan baru bagi mereka yang pertama kali mendengarkan informasi atau melihat suatu kejadian secara fakta. Yang ketiga, memberikan kepastian. Yang keempat, hiburan. Informasi itu belum tentu saja tentang hal yang serius, tetapi informasi itu juga ada yang bersifat menghibur. Selanjutnya, alat untuk menyosialisasikan kebijakan, alat untuk mempengaruhi manusia, dan dasar dalam menyampaikan opini. Ciri-ciri informasi berkualitas. Adapun yang pertama itu akurat. Akurat adalah informasi yang benar-benar terjadi, bukan sekedar kata orang lain. Yang kedua, tepat waktu. Tepat waktu di sini maksudnya adalah informasi yang disampaikan harus cepat, terlebih bagi mereka yang harus menyampaikan keputusan, jadi harus menerima informasi secara tepat karena ada keputusan yang harus disampaikan secara cepat. Yang ketiga, relevan. Di mana relevan ini berarti untuk
informasi ini harus bermanfaat bagi penerimanya. Poin terakhir adalah konsep sistem informasi akuntansi. Sistem informasi merupakan suatu kerangka pengorganisikan sumber daya, data, materialis, equipment, suppliers, personal, and funds untuk mengonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa data ekonomik, menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi kepada pihak berkepentingan. Karakteristik sistem informasi akuntansi. Yang pertama, berguna. Informasi berguna itu maksudnya informasi harus yang efisien dan tepat waktu sehingga berguna untuk bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, ekonomi. Sistem ini maksudnya adalah dapat mengeluarkan manfaat lebih besar daripada pengeluaran kestandaran sistem. Yang ketiga, andal. Andal maksudnya di sini adalah sistem yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga pada saat pengambilan keputusan tidak diragukan lagi. Yang keempat, pelayanan konsumen. Sistem ini dalam pelayanan konsumen berarti pelayanan yang dilakukan harus yang baik, efisien, sehingga memuaskan pelanggan dan kepuasan pelanggan akan mengakibatkan perusahaan akan meningkat. Kurang lebih kayak berkualitas. Yang kelima, kapasitas. Maksud dari sistem kapasitas ini pada saat berjalannya operasi dapat memadai semua operasi yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, sederhana. Maksudnya sederhana adalah sistem yang sederhana tapi dapat dimengerti dengan baik. Yang terakhir, luas. Luas itu fleksibel, semacam dapat menghadapi semua perubahan yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.